Bayangkan, kamu adalah Bobby Fischer, seorang jenius muda berusia 16 tahun. Tapi, di hadapanmu berdiri sang penyihir dari Riga, Mikhail Tal. Dan hari itu, kamu akan dibuat tak berdaya. Penasaran? Mari kita lihat bagaimana langkah demi langkah Mikhail Tal menggiring Bobby Fischer ke dalam jebakan yang nyaris tak terlihat. Fischer membuka permainan dengan pion E4. Direspon oleh Tal dengan pertahanan Sisilia, pion ke C5. Fischer mengembangkan kudanya ke F3, lalu Tal memperkuat pertahanan dengan pion ke D6. Fischer menantang pusat dengan pion ke D4. Tantangan diterima. Pion kali pion, kuda kali pion. Kemudian Tal mengembangkan kudanya ke F6, menekan pion. Fischer melanjutkan permainan dengan kuda ke C3. Lalu Tal memainkan pion A6, menjaga petak B5 dari kuda atau gajah putih. Fischer mengembangkan gajah ke C4, mengincar pion petak F7. Dan Tal menjawab dengan pion ke E6, menutup jalur serangan gajah terang putih. Gajah mundur ke B3 untuk menjaga tekanan, dan Tal mengembangkan gajah ke E7, persiapan rokade pendek. Setelah itu, Fischer mendorong pionnya ke F4, menekan pusat, dan Tal langsung melakukan rokade pendek. Fischer mengaktifkan menterinya ke F3, lalu Tal menjawab dengan menteri ke C7. Kemudian Fischer menyusul dengan rokade, dan Tal mendorong pion B5, mulai menyerang di sayap menteri. Pion F5 didorong, menyerang pion E6. Tal langsung merespon dengan pion B4, menyerang kuda. Kuda pindah ke A4. Lalu Tal mendorong pion ke E5, mengusir kuda. Kuda mundur ke E2, dan Tal menjawab dengan pengembangan gajah ke B7, menekan pion E4 dua kali. Fischer merespon dengan langkah kuda G3 untuk menyiapkan serangan sekaligus mengcover pion. Dibalas Tal dengan kuda ke D7. Fischer gajah ke E3, memperkuat pusat. Lalu Tal memindahkan gajah ke C6, menekan diagonal panjang. Fischer memposisikan ulang gajahnya ke F2. Tal menjawab dengan menteri ke B7, menekan pion E4 tiga kali. Direspon Fischer dengan benteng ke E1. Lalu Tal membuka pusat dengan pion ke D5, mengajak pertukaran. Tantangan diterima. Pion pukul pion, lalu langsung dipukul kembali oleh kuda, sekaligus memberi ancaman tidak langsung terhadap menteri. Fischer merespon dengan kuda masuk ke E4, dan Tal menjawab dengan kuda ke F4, mengancam sisi raja. Fischer mencoba menutup diagonal dengan pion ke C4. Kemudian Tal mendorong pion G6, mengajak pertukaran, dan tantangan diterima. Pion makan pion, tetapi Tal tidak pukul balik. Dia memilih mendorong pion F5, menyerang kuda putih. Putih pion ke G7, mengancam benteng, namun langsung dipukul oleh raja. Fischer langsung memberi ancaman skak dengan menteri ke G3, dan raja mundur ke H8. Kemudian Fischer memindahkan kudanya ke C5, mengajak pertukaran, dan langsung dipukul oleh kuda. Kuda dipukul balik oleh gajah, dan gajah memukul kembali sekaligus skak. Gajah dipukul oleh kuda dan mengancam menteri. Lalu Tal memindahkan menterinya ke C7. Fischer mengaktifkan menterinya ke E3, dan Tal menyiapkan tekanan di lajur E dengan benteng ke E8. Perhatikan di posisi ini, pion A6 tidak terjaga. Semisal putih kuda makan pion A6, sekaligus ancam menteri, maka akan datang balasan dari hitam dengan menteri G7, menekan pion G2 tiga kali. Misal pion naik ke G3, maka kuda akan lompat ke H3, skak. Raja F1, pion didorong ke F4, mengancam menteri. Jika pion kali pion, maka akan langsung skakmat dengan menteri G2. Atau misal menteri mundur ke E2, maka pion kali pion diskaper skak, menteri menutup, lalu benteng pukul menteri skakmat.
Oke, kita kembali ke permainan. Di posisi ini, Bobby Fischer benteng E2 mendukung menteri di E3 sekaligus mengcover pion G2. Tapi Tal langsung memukul benteng dengan kuda. Kuda dipukul balik oleh menteri, lalu Tal memukul pion G2 dengan gajah. Dan apabila gajah dipukul, maka posisi putih akan sangat berbahaya. Maka dari itu, Fischer memilih pukul pion A6 dengan kuda. Lalu Tal menteri A7 skak, raja pukul gajah. Kemudian Tal langsung memberi skak lagi dengan benteng G8. Raja lari ke H3 dan menteri Tal masuk ke G7 memberi ancaman skakmat. Direspon Fischer dengan gajah ke D1. Namun Tal melanjutkan tekanan dengan benteng ke E6. Dan di posisi ini Bobby Fischer muda akhirnya menyerah karena skakmat sudah tidak bisa dicegah lagi. Semisal di posisi ini putih kuda kali pion, maka benteng H6 skak, menteri menutup, lalu akan datang serangan dari menteri ke G2 skak, raja H4, dan permainan akan berakhir dengan menteri pukul pion skakmat. Luar biasa. Di tangan Tal, taktik adalah puisi. Ia bukan hanya mengalahkan Fischer, tetapi juga menghancurkan rencana dan kepercayaan dirinya. Inilah salah satu kekalahan paling brutal Bobby Fischer oleh sang penyihir Iga. Kalau kamu suka partai legendaris seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.